Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Azril Hidayat. Kami kembali akan mengabarkan tentang P3K seleksi guru ASN P3K di tahun 2021. Sebelum kita masuk di saya bacakan berita selengkapnya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe dan like serta nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini menjelaskan tentang seleksi guru ASN P3K tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan yang disampaikan pada rapat virtual di Jakarta 5 Mei tahun 2021. Ini ada informasi penting yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kita langsung pembahasannya. Nah, di sini dijelaskan tentang alur tahapan seleksi. Ini sangat penting. Walaupun di video kemarin ya sudah kita bahas alur tahapan seleksi yang disampaikan oleh Kemenpan ARB, akan tetapi tidak ada salahnya kita coba pelajari alur tahapan seleksi yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek ya. Nah, alurnya seperti ini. Jadi seluruh peserta harus mendaftar di tahapan ini ya. Jadi yang bersama dengan yang kemarin, artinya semua peserta dari kategori yang bisa mendaftar itu semuanya mendaftar di pertama ya, di pendaftaran awal semuanya ya. Kemudian pendaftaran dan verifikasi administrasi oleh Kemendikbud. Kemudian kategori pendaftar ini agak berbeda, namun esensinya sama ya. Nah, kategori pendaftar yang pertama adalah honorer negeri dengan sertifikasi atau kualifikasi linier dan tersedia formasinya di sekolahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, honorer negeri dan dengan sertifikat atau kualifikasi linier tetapi tidak ada formasinya di sekolahnya. Jadi antara 1 dan 2 ini merupakan gabungan ya dari honorer K2 dan non K2. Artinya dia honorer di sekolah negeri. Ini ada 2 kategori. Yang pertama, yang memiliki sertifikat atau kualifikasi linier tetapi tersedia. Yang kedua, tidak tersedia formasinya. Nah, maka 2 kategori ini dia masuk di ujian yang pertama ya, di ujian yang pertama. Jadi guru yang ada formasinya dia harus mendaftar di sekolahnya, di sekolah A. Misalkan ini honorer di sekolah A, maka dia harus mendaftar di sekolah A. Kemudian kategori yang kedua, ketika tidak terdapat formasinya, maka guru tersebut, misalkan dia guru sekolah B, dia mendaftar di sekolah C. Nah, ini bisa ya. Sedangkan untuk honorer swasta dan lulusan PPG tidak bisa mengikuti ujian pertama ini ya, karena dikhususkan untuk guru honorer sekolah negeri. Kita coba lihat bagaimana yang dimaksud dengan kualifikasi linier ataupun sertifikat ya linier. Kita lihat di surat edaran ini ya, surat edaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran pengadaan guru P3K tahun 2021 ya. Nah, ini kita coba lihat. Misalkan kita coba cari sejarah ya, ilmu sejarah. Nah, program studi atau ijazah S1 atau ijazah D4 ilmu sejarah, maka dia bisa mendaftar di satuan SD yaitu guru kelas ya. Nah, ini jadi guru sejarah, ilmu sejarah. Jadi program studinya di ijazahnya adalah guru sejarah, ilmu sejarah, dia bisa mendaftar di satuan SD yaitu guru SD. Ini yang pertama. Kedua, juga bisa mendaftar di SMA dengan mapel sejarah atau di SMK dengan mapel juga sejarah. Kemudian SMP IPS ya, ilmu pengetahuan sosial, itu bisa dari lulusan ilmu sejarah. Kemudian ilmu sejarah dengan misalkan gini, dia memiliki bidang studi sertifikasi sejarah ya. Nah, maka dia juga bisa mendaftar di guru SD yaitu guru kelas. Misalkan dia memiliki bidang studi sertifikasi adalah sejarah.
Dan ini juga sama ya, ketika ilmu sejarah dia memiliki sertifikat pendidik sejarah dengan kode 204, maka dia juga bisa mendaftar guru kelas SD seperti. Nah, ini yang dimaksud dengan linearitas antara program studi ataupun bidang studi sertifikasi linier. Nah, ini di kualifikasi akademik dan sertifikasi ini sangat banyak ya, bahkan sampai 23 ribuan ya. 10.000 jual 14 ini. Nah, misalkan ini ada pendidikan agama Konghucu, maka dia bisa mendaftar di guru SMK pendidikan agama Konghucu. Nah, ini bisa Bapak Ibu cermati ya. Ini karena sangat penting agar kita bisa mengetahui ijazah kita itu bisa masuk di mana, seperti itu. Untuk pendidikan agama Islam ini juga sangat banyak. Guru berijazah pendidikan agama Islam bisa masuk mengajar di pendidikan agama Islam SMP, mendaftar maksud kami. Kemudian ilmu hadis, akidah, ilmu tasawuf, studi agama-agama, pemikiran politik Islam, sampai dengan ilmu falak, ilmu Al-Quran dan tafsir juga bisa masuk semuanya di pendidikan agama Islam, baik SMP dan juga SD, SMK dan juga SMA ya. Nah, ini yang dimaksud dengan poin tadi ya, linearnya, kualifikasi linear. Kemudian ujian yang ini kita coba lihat ya, peserta yang tidak lulus di tes yang pertama, jadi dari 2 kategori tadi ya, memilih kembali formasi yang belum terisi, nilai passing grade 1 dipertimbangkan kembali. Nah, ini ketika 2 kategori pelamar tadi tidak lulus, maka dia memilih kembali. Untuk apa? Untuk melakukan di ujian yang kedua. Nah, di ujian tes yang kedua ini ada tambahan 2 kategori lagi, yaitu honorer swasta dan lulusan PPG. Nah, ini formasi yang tersedia yang belum terisi pada tahap 1 dan terbatas dalam satu daerah kewenangan. Jadi di ujian kedua itu hanya di satu daerah kewenangan. Artinya guru-guru yang melamar ini harus melamar di satu instansi, yaitu di satu daerah, misalkan pemerintah kabupaten atau kota atau provinsi seperti itu. Tidak bisa lintas daerah. Kemudian peserta yang tidak lulus di tes kedua dari keempat peserta ya, baik honorer, kemudian honorer negeri, honorer swasta dan PPG, memilih kembali formasi yang belum terisi. Kemudian nilai passing grade 1 dan 2 dipertimbangkan kembali untuk ujian yang ketiga. Nah, di ujian ketiga ini formasi yang tersedia yang belum terisi pada tahap 1 dan 2 dan lintas daerah. Artinya di ujian ketiga ini bisa lintas daerah. Artinya guru yang berasal dari kabupaten lain itu pun bisa masuk melamar di kabupaten sekolah kita, seperti itu. Ini di ujian yang ketiga ini sangat kompetitif ya, karena persaingan semakin ketat. Kemudian untuk pengisian formasi kosong, optimalisasi, peserta luar daerah ikut dioptimalisasi. Nah, ini pengisian formasi kosong. Ketika ada formasi kosong yang belum terisi seperti itu, setelah melewati 3 kali ujian, maka peserta dari luar pun memiliki kesempatan untuk dipilih ya, karena ada optimalisasi pengisian formasi kosong. Ini dijelaskan di poin pertama untuk honorer negeri. Sertifikasi atau kualifikasi linear diharuskan mendaftar di sekolah tempat bertugas. Ini bisa mengikuti tes 3 kali, dapat merubah pilihan apabila formasi sudah terisi. Ini seperti yang kami jelaskan tadi ya, tentang sertifikasi atau kualifikasi linear yang tersedia. Nah, kalau tidak tersedia maka dia bisa mendaftar di sekolah lain yang belum terisi. Kemudian honorer swasta dan lulusan PPG hanya bisa mengikuti di ujian kedua dan ujian yang ketiga. Peserta boleh memilih lintas daerah. Kemudian pengisian formasi kosong dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan dilakukan oleh Kemendikbud. Jadi untuk optimalisasi formasi kosong itu dilakukan otomatis oleh Kemendikbud ya, atau Kemendikbud Ristek. Nah, tentang linearitas ini ya, sertifikasi dan kualifikasi linear itu bisa dilihat di video saya sebelumnya. Saya pernah upload video, itu bisa di download file ini di link deskripsi ya, link deskripsi. Kemudian untuk paparan ini itu bisa
Bapak Ibu download di deskripsi video ini. Nah, terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.